Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2012 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai ayat 45. Kita masih bicara tentang tema-tema Natal. Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kupas kebenaran firman Tuhan ini, dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Konteks kebenaran firman Tuhan ini, setelah Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel, Maria langsung pergi mengecek informasi yang dia dengar dari malaikat Gabriel itu. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi apakah yang disampaikan malaikat Gabriel itu benar firman Tuhan yang dia dengar langsung dari Gabriel, ataukah itu hanya mimpi di siang bolong. Makanya Maria langsung berangkat berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda untuk mencari sanaknya, yaitu tantenya yang bernama Elisabet. Maria mau melihat sekaligus mau membuktikan apakah yang disampaikan malaikat Gabriel itu benar atau tidak. Maria jauh-jauh datang untuk mengunjungi Elisabet yang adalah tantenya yang sudah lanjut umur, yang dicap mandul. Dan dia mendapati apa yang dikatakan malaikat Gabriel itu semuanya benar. Di ayat 36, perhatikan. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria mendapatkan fakta bahwa apa yang dikatakan malaikat Gabriel, bahwa Elisabet, tantenya yang tadinya mandul itu sekarang telah hamil. Dan itu benar adanya. Haleluya. Itu terbukti di ayat 40 dan ayat 41. Ketika Maria mengucapkan kata salam shalom kepada Elisabet, tiba-tiba sesuatu terjadi. Bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet melonjak atau tiba-tiba bergerak ke atas, sehingga membuat Elisabet kaget, dan Elisabet pun
dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Elisabet dipenuhi Roh Kudus dan berkata kepada Maria di ayat 42, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini bahwa Elisabet yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu berkata, diberkatilah. Artinya apa, Saudara? Artinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti dia memberkati, bukan mengutuk, apalagi membenci atau dendam dengan orang lain. Pasti yang keluar dari perkataannya, perbendaharaan katanya adalah kata-kata yang memberkati. Amin. Beda kalau orang itu dipenuhi roh jahat, pasti yang keluar itu makian, kata-kata kotor, dan kata-kata kutuk pastinya. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati. Amin. Haleluya. Saudara lihat sekarang ini, orang-orang yang mengaku beragama, tapi apa yang mereka lakukan? Menebar kebencian di mana-mana. Kata-kata yang keluar bukannya kata-kata yang memotivasi, bukannya kata-kata yang menguatkan, meneguhkan iman, kata-kata berkat, tetapi kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang tidak jadi berkat. Jadi bisa kita kenali, orang yang penuh Roh Kudus, pasti kata-katanya itu membangun, memotivasi, dan memberkati. Amin. Sebaliknya orang yang dipenuhi roh halus, pasti kata-katanya kritik tanpa solusi. Suka mengacau dan suka menghancurkan. Saudara, saya mau tanya, orang-orang seperti itu ada nggak di gereja saudara? Ada, Pak, banyak sekali. Tapi kalangan pendeta itu hanya sedikit, tidak banyak, lebih banyak jemaat. Kita saudara dapat mengenali orang yang dipenuhi Roh Kudus dan orang yang dipenuhi roh halus itu dari mana? Dari perkataannya. Amin. Saya selalu mengatakan begini, seseorang yang selalu keluar kata-kata kotor dari mulutnya itu menandakan hatinya itu kotor. Makanya yang keluar itu adalah kata-kata sampah, kata-kata yang menjijikkan, kata-kata yang melemahkan iman, kata-kata yang tidak jadi berkat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti yang keluar dari dirinya adalah buah-buah roh. Kata-katanya itu betul-betul menyejukkan, kata-katanya itu betul-betul menguatkan, meneguhkan, dan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elisabet yang dipenuhi Roh Kudus itu memberkati Maria dan bayi yang ada dalam kandungan Maria. Haleluya. Ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa Elisabet yang usianya jauh lebih tua daripada Maria, dia memberikan statement yang luar biasa. Dia mengakui Maria adalah ibu Tuhannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Elisabet menyambut Maria biasa-biasa saja. Hanya seperti biasa karena Maria ini kan keponakannya Elisabet. Maklum, mereka ini sangat-sangat dekat, saudara. Apalagi usia Elisabet jauh lebih tua daripada Maria. Tapi saudara lihat, pengakuan Elisabet kepada Maria itu luar biasa, saudara. Amin. Dari mana Elisabet tahu bahwa Maria mengandung anak Allah yang maha tinggi? Kita harus melihat bahwa konteksnya Elisabet itu dipenuhi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ini menandakan bahwa pengakuan Elisabet bukanlah pengakuan biasa, tetapi pengakuan secara langsung dari Allah melalui Roh Kudus yang memenuhi Elisabet. Haleluya. Ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat bayi Yesus, walaupun saat itu masih dalam kandungan Maria, tapi membawa dampak yang luar biasa, yaitu membawa
sukacita. Haleluya. Saya percaya di mana Tuhan hadir, salah satu tandanya ada sukacita. Walaupun banyak tantang, persoalan, pergumulan, tapi kehadiran Yesus itu membawa sukacita bagi kita orang percaya. Sekalipun kita ada dalam penderitaan, penganiayaan yang hebat, tapi ada sukacita ketika kita betul-betul berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Ada sukacita yang penuh di sana karena Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang percaya. Haleluya. Dari ayat ini juga saya melihat bahwa ada kekuatan yang luar biasa di balik kata ucapan shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata shalom itu adalah kata doa. Arti shalom itu kan damai sejahtera, penuh dengan kelimpahan. Artinya orang yang mengucapkan kata shalom itu berarti orang itu mengucapkan kata berkat kepada kita. Mari kita lihat dalam Injil Matius 10 ayat 11 sampai ayat 15. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan ini, memberikan penjelasan yang sangat kuat bahwa kata shalom itu memiliki kata yang luar biasa, dampaknya dahsyat, hebat, luar biasa. Tadi saya katakan, orang yang mengucapkan kata shalom itu sama seperti orang itu mendoakan saudara hidup dalam damai sejahtera, hidup dengan kelimpahan, hidup diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kata shalom, saudara yang mau menerima berkat, saudara juga harus mengucapkan kata yang sama, shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengucapkan kata shalom itu merupakan doa nubuatan dari kita. Orang yang mengucapkan shalom itu kepada orang yang menerima kata shalom itu. Salam shalom itu. Dan mereka yang mendengarkan salam shalom itu harus membalasnya dengan sebutan yang sama. Shalom. Haleluya. Makna kata shalom itu luar biasa. Shalom artinya damai sejahtera. Jadi orang yang mengucapkan kata shalom itu, dia mendoakan dan memberkati saudara. Saudara yang mendengarkan kata shalom itu, kalau saudara sudah dengar, saudara harus membalasnya dengan berkata hal yang sama, yaitu shalom. Supaya apa? Yang mengucapkan diberkati, saudara juga diberkati. Amin. Kalau kita tidak membalasnya, ada hukumannya. Tadi di ayat 14 dan ayat 15, itu hukumannya. Bahaya, saudara. Elizabeth ketika mendengar kata salam shalom dari Maria, bayi yang ada dalam kandungannya, turut merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya di sini artinya percaya pada firman Tuhan. Apa kata Tuhan, dia percaya. Maka semua apa yang dia kerjakan, rancangkan, rencanakan, Tuhan akan berkati. Semuanya akan terlaksana. Amin. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dengar baik. Apakah saudara mau apa yang saudara rencanakan semuanya terlaksana, berjalan sesuai dengan harapan saudara? Kalau saudara mau semuanya terjadi, percayalah kepada firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengerjakan semua rencana-rencana saudara.
dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Yang pertama, firman Tuhan pasti terkonfirmasi. Saudara lihat, Maria pergi mencari tantenya, Elizabeth, yang menurut orang-orang pada saat itu dia mandul. Tapi dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa sanaknya atau tantenya itu yang dikatakan orang mandul itu, dia sedang mengandung. Haleluya. Dan betul, saudara, Maria pergi mencari tantenya yang bernama Elizabeth. Dan betul, Elizabeth sedang mengandung 6 bulan. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan itu pasti terkonfirmasi. Amin. Yang kedua, dampak kata salam shalom itu luar biasa. Karena di balik kata shalom itu ada doa yang luar biasa. Dari orang yang mengucapkan salam itu dan orang yang menerimanya sama-sama diberkati. Kalau saudara mengucapkan kata itu, tetapi orang itu yang mendengar tidak membalasnya, saudara yang diberkati, tapi orang itu akan dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sungkan berkata salam, saudara. Jangan sungkan, saudara. Karena ada kekuatan yang dahsyat, hebat, luar biasa di balik kata shalom itu. Haleluya. Yang ketiga, berbahagialah orang yang percaya pada firman Tuhan. Amin. Di saat saudara percaya pada firman Tuhan, maka apa yang saudara rencanakan semuanya akan terlaksana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang saudara dengar itu terkonfirmasi dengan saudara. Sehingga apa yang saudara dengar tadinya diteguhkan lagi oleh firman Tuhan itu. Sehingga menguatkan saudara untuk mengambil satu keputusan, satu langkah yang menentukan masa depan saudara. Yang kedua, kita belajar, saudara. Jangan sungkan berkata shalom. Karena di balik kata salam shalom itu, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada berkat Tuhan. Ketika kita mengucapkan dan kita menerimanya, kita membalas salam shalom itu, kita diberkati. Amin. Yang ketiga, kita belajar, berbahagialah saudara dan saya yang percaya pada firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka dipulihkan, diberkati Tuhan. Mereka yang berusaha dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan jadikan usaha mereka yang kecil jadi besar. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat menyambut hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia renungan pagi. Dari saya, Pendeta Samuel Mawuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.